Baik teman-teman sekalian, selamat malam, selamat kenal. Selamat berjumpa kembali. Bisa dengar pada ini? Pak Anton? Dengar. Sudah mineral. Dengar ya? Baik, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, hanya satu ayat yang mengatakan demikian. Mungkin ini ayat yang terpendek. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika ini, berkata begini, tetaplah berdoa. Dia menghimbau kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Artinya, baik itu suka, duka, senang, menyedihkan, waktu naik daun, turun daun, tetaplah berdoa. Jadi menurut saya ini adalah suatu perintah buat kita orang-orang percaya. Bahkan dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan begini, bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus bertekun, doa terus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita harus sebagai orang percaya berdoa tidak dengan jemu-jemu. Kenapa? Saya berpikir begini, nafas buat orang percaya, doa buat orang percaya adalah nafas hidup. Kalau kita kurang berdoa, kita seperti ikan kekurangan air. Begitu ada masalah, begitu ada problem, kita kelepek-kelepek. Tapi orang yang berdoa, orang yang tetap berdoa, orang yang tak jemu-jemu berdoa, orang yang selalu tekun di dalam doa, begitu ada masalah, persoalan hidup, dia tetap tenang. Nah, kita kan nih lagi sedang mengalami COVID-19. Semua orang bicara tentang COVID. Saya berpikiran begini, ini kita hidup di akhir zaman. Setan dengan licik, setan dengan kekuatannya, dia menabur roh ketakutan dengan luar biasa. Dan kalau kita orang percaya mengalami ketakutan, berarti kita kurang percaya akan kesanggupan Yesus Tuhan kita. Nah, malam hari ini, saya beri tema, doa membuat Tuhan ingat sama kita. Saya akan bacakan satu ayat buat teman-teman sekalian dalam 1 Samuel 1 ayat 19 mengatakan demikian. 1 Samuel 1 ayat 19. Kemudian keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, yaitu Hana dan Elkana, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kita semua tahu cerita tentang Hana. Hana adalah seorang perempuan mandul. Suaminya, Elkana, menikah kembali dengan Penina. Suaminya dengan istri mudanya punya anak. Tapi Hana tidak punya anak. Tapi dia hancur hati. Dia datang ke Tuhan, dia berdoa. Sampai Imam Eli terkecoh. Dia katakan ini perempuan dursila pagi-pagi udah mabuk anggur. Tapi Hana bilang, Tuanku, aku tidak mabuk anggur. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, Hana punya masalah yang berat, persoalan yang berat. Dia nggak datang kepada temannya, dia nggak datang kepada siapa-siapa, dia nggak datang kepada mertua, dia tidak datang kepada orang tua, tapi dia datang sama Tuhan. Dia curahkan isi hatinya. Alkitab mengatakan, begitu Hana berdoa, Tuhan ingat dia. Waktu Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat. Mungkin juga kita banyak mengalami masalah, persoalan hidup. Tekanan yang begitu menimpa kita. Tapi kita jangan takut. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dia sanggup. Menurut pikiran kita, nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Yesus berkata, segala kuasa ada di dalam tanganku. Baik di sorga, di bumi. Jadi kita bersyukur, kita punya Allah yang hebat. Allah yang dahsyat. Nah, saudara, saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian, bukan hanya Tuhan ingat sama kita kalau kita berdoa. Tapi kalau kita baca dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan begini. Yeremia 33 ayat yang udah terkenal dah. Semua kita tahu ayat ini. Dia katakan begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah itu hebat. Dia katakan apa? Berserulah kepadaku. Jadi kalau kita berseru berarti kita berdoa.
Dan ayat yang selanjutnya mengatakan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Teman-teman sekalian, biarlah malam hari ini kita mau berseru kepada nama Yesus. Kita mau tetap berdoa. Kenapa? Tuhan ingat kita. Kalau Tuhan ingat kita, ada masalah, ada persoalan, ya, dia pasti tolong kita. Karena Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Anton sahabat saya, Pak Ogan sahabat saya, Pak Dani sahabat saya, bos kita yang dari Bali sahabat dekat saya. Semua teman-teman kita sahabat. Kalau ada masalah, kita dengar sesuatu, ya enggak? Pak Susanto, Anton dengar istrinya sakit, sebagai sahabat, dia berdoa. Dia berdoa. Ini Tuhan bilang, aku sahabat. Nah, sahabat yang baik itu mengatakan, berseru kepadaku, maka ada jawaban. Saudara, dalam Alkitab banyak jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam contoh. Elia, dia berdoa. Minta tidak turun hujan. Hujan tidak turun setengah setahun. Dia berdoa, minta hujan. Hujan pun turun. Bahkan dia berdoa, waktu dia menghadapi nabi-nabi Baal. 450 nabi Baal. Dia hanya seorang diri. Dia berdoa. Begitu dia berdoa, persembahannya, api dari langit turun. Dan menghabiskan semua persembahannya. Tapi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dia berseru. Tuhan nggak dengar. Tapi Elia, dia berdoa, Tuhan dengar. Api turun dari surga. Bayangin saudara, itu persembahan disiram pakai air, kata Alkitab. Sampai air yang turun ke parit-parit itu habis dimakan api. Kan secara logika nggak mungkin. Kalau bensin kena api, dia nyamber. Tapi air nggak mungkin nyamber. Tapi suatu hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Allah menjawab kita. Alkitab mengucapkan siapa? Bartolomeus yang buta. Dia berseru, Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Alkitab mencatat, saudara. Murid-muridnya mengatakan kepada Bartolomeus, diam, berisik. Tapi dia tetap berseru. Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Yesus berhenti. Begitu Yesus berhenti, dia tanya kepada orang buta itu, apa yang kau kehendaki? Si orang buta itu mengatakan, aku ingin melihat. Saat itu juga Bartolomeus, dia bisa melihat. Kenapa? Ada Tuhan yang memberikan jawaban, jalan keluar. Sekarang nih rekan-rekan sekalian, yang kita kumpul lagi tim doa. Apa persoalan saudara? Apa problem saudara? Bisnis sedang menurun, keadaan rumah tangga yang kurang baik, keuangan yang sedang morat-marit. Tenang, ada Tuhan yang bisa membuka jalan. Kalau satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka beribuan pintu untuk terbuka. Karena apa? Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Biarlah malam hari ini kita mau tetap berseru. Dan ayat selanjutnya mengatakan dalam Yeremia 33 ayat 3, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Allah kita itu akan memberitahukan hal-hal yang besar. Apa sih hal yang besar? Hal-hal tentang keselamatan. Alkitab mencatat, percuma kita mempunyai harta seluruh dunia, tapi kehilangan keselamatan. Tapi Allah dalam Kristus Yesus, dia memberikan apa? Keselamatan bagi kita. Keselamatan yang kekal. Kekal itu selama-lama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan. Itulah Allah dalam Kristus Yesus. Dia memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Bangga kita. Percaya, selamat. Kok begitu gampang? Ya, memang Tuhan dia sanggup membuat yang semua betul gampang. Enggak susah. Bahkan Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun juga yang bisa memberikan selamat. Kecuali nama Yesus. Jadi kita bersyukur. Kita boleh kenal dia. Memberitahukan kepada kita tentang apa? Keselamatan yang besar. Apalagi yang dia akan beritahukan kepada kita? Perkara-perkara besar. Saya berprinsip begini, saudara, teman-teman sekalian. Ini COVID kan orang pada takut. Di balik ini ada berkat Tuhan yang besar. Bagi siapa? Orang-orang percaya. Kenapa? Tuhan mau memberikan perkara-perkara besar. Pekerjaan yang besar. Bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Kita akan percaya kepada nama Yesus. Nama yang ajaib. Dan yang ketiga dikatakan begini. Dia akan memberikan
hal-hal yang tidak terpahami. Bayangkan saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Banyak hal yang kita nggak paham. Habis COVID ini, banyak hal yang kita nggak paham. Kenapa ada COVID-19 ini? Banyak yang kita nggak paham. Tapi Tuhan akan memberitahukan hal yang tidak terpahami. Saya teringat akan kisah Daniel. Dalam Daniel 2 ayat 19-23 dikatakan, Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Raja Nebukadnezar mimpi. Mimpinya semua orang nggak ada yang tahu. Tapi Daniel yang sehari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem, Tuhan kasih hikmat akal budi yang luar biasa. Dia bukan hanya tahu juga mimpinya raja. Bahkan Alkitab mencatat, dia mengartikan segala mimpi Raja Nebukadnezar. Hebat, saudara. Banyak orang nggak paham. Orang bijaksana. Zamannya Daniel nggak ada yang tahu. Tapi Daniel berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem. Tuhan kasih hikmat akal budi yang luar biasa. Apa yang didapatkan? Dapat hikmat yang luar biasa, akal budi yang luar biasa, dan yang orang lain tidak terpikir, dia terpikir. Dia menerjemahkan mimpi raja. Dia juga memberitahukan mimpinya raja. Dari malam hari ini, kita tetap berdoa aja. Jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Kenapa? Doa membuat Tuhan ingat kepada kita. Dan yang terakhir, di dalam ayat Yesaya 33 dikatakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu yang pertama. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Itu yang kedua. Dan yang tidak terpahami. Itu yang ketiga. Yakni hal-hal yang tidak kita tahu. Kita kan nggak tahu nih, habis COVID apa nih. Yang kita tahu kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami COVID ini gulung tikar. Yang susah. Yang gajinya diturunin 30%. Yang dirumahkan. Banyak orang yang ini. Kita banyak yang kita nggak tahu. Tapi biarlah Tuhan itu Allah yang hebat. Allah yang tahu tentang masa depan kita. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu, dia punya rencana. Dan rencana dia itu indah. Rancangan dia, rancangan damai sejahtera. Alkitab mengatakan masa depan yang kita hadapi itu, masa depan yang cemerlang. Buat teman-teman sekalian, masa depan kita ini cemerlang. Masa depan kita besar. Di hadapan kita ada berkat yang besar. Saya selalu ingat begini, kenapa kaca mobil di depan besar? Kaca spion untuk lihat belakang kecil. Artinya apa? Masa lalu kita mah kecil, tapi masa depan kita besar. Kenapa? Ada Tuhan di dalamnya. Dia ingin memberkati setiap kita. Malam hari ini, biar ada renungan firman Tuhan yang singkat. Saudara kasih dalam Tuhan, biar kita tetaplah berdoa. Enak, enggak enak, suka, enggak suka, kita tetap berdoa. Kita tetap bertekun dalam doa. Dan jangan jemu-jemu berdoa. Bangun mesbah doa, baik di kantor kita, seperti Anton, baik di tempat komunitas kita, baik di rumah kita bangun doa. Biarlah malam hari ini, doa membuat Tuhan ingat bagi saya dan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Ogan.